Sampai asisten pribadi dari konglomerat triliunan itu memanggil pria itu sebagai bos besar. Barulah gadis itu terkejut. Ternyata suami yang dia pungut di pinggir jalan adalah bos besar dengan kekayaan triliunan. Ternyata sehari sebelumnya, gadis itu membawa rombongan bodyguardnya untuk beli sosis bakar. Siapa sangka baru masuk ke perusahaan, dia langsung bertemu mantan ibu mertuanya bersama sahabatnya yang licik. Melihat gadis itu berpakaian sederhana, mereka langsung mengejeknya. Katanya setelah cerai, dia jadi gelandangan dan hanya mampu makan sosis pinggir jalan. Saat itu pria itu lewat di samping sahabat licik itu, namun langsung dipanggil dengan paksa. Katanya pria itu mengotori gaun mahalnya dan menuntut ganti rugi $50.000. Pria itu langsung menjelaskan kalau itu sahabat licik yang menabraknya. Namun ibu angkatnya tetap bersikeras kalau tidak bisa bayar, harus berlutut dan minta maaf. Melihat sikap mereka yang begitu arogan, gadis itu langsung berdiri di depan pria itu. Malah dikira oleh sahabat licik kalau gadis itu sekarang bersama pria miskin seperti dia. Mereka pun semakin menyindirnya. Katanya setelah diusir dari rumah, dia sekarang cuma bisa bergaul dengan pemulung. Tapi gadis itu dengan tenang menjawab kalau dia sudah menemukan orang tua kandungnya. Tanpa mereka sadari, gadis itu sebenarnya adalah anak kandung dari orang terkaya di negeri ini, bukan lagi anak angkat yang bisa mereka hina semaunya. Lalu gadis itu mengeluarkan uang $50.000, langsung membayar ganti rugi untuk pria itu. Sang kakak hanya tertawa sinis. Katanya itu pasti sisa uang terakhir yang dia punya. Setelah berkata begitu mereka hendak pergi. Namun gadis itu memanggil mereka lagi dan mengambil sebuah gunting besar, lalu langsung memotong gaun mahal kakaknya. Aksi itu membuat keduanya ketakutan. Tapi gadis itu bilang, gaun itu dia yang beli. Dia berhak memotongnya sesuka hati. Akhirnya ibu mertua dan sahabat licik itu pergi sambil mengomel. Pria itu pun mulai tertarik pada gadis itu dan melihat pria itu sangat tampan. Gadis itu langsung tertarik juga. Tanpa ragu dia bertanya apakah pria itu mau bersamanya. Pria itu tahu gadis itu salah paham soal identitasnya dan hendak menjelaskan. Tapi tiba-tiba gadis itu mendapat telepon. Menyadari pesta akan segera dimulai, dia buru-buru pergi tanpa tahu kalau pria tampan yang ingin dia pelihara adalah bos besar triliunan dan juga calon tunangan yang akan dikenalkan ibunya. Keesokan harinya gadis itu datang untuk magang di perusahaan dan kembali bertemu dengan mantan suaminya yang tak tahu malu.